The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan, by Morgan Housel. Bab ke-6, bagian pertama. Anda menang undian. Anda bisa salah di separuh dari semua keputusan dan masih untung. Saya sudah melakukan ini selama 30 tahun. Saya pikir rumus sederhananya ada proyek yang berjalan dan ada yang tidak. Tidak usah pusing dengan keduanya. Lanjutkan saja dengan proyek berikut, ujar Brad Pitt ketika menerima Screen Actors Guild Award. Heinz Berggruen kabur dari Jerman Nazi pada tahun 1936. Dia menetap di Amerika, lalu kuliah sastra di UC Berkeley. Umumnya, dia tidak tampak menjanjikan ketika muda. Namun, pada tahun 1990-an, ia boleh dikata salah satu penjual karya seni paling berhasil sepanjang masa. Pada tahun 2000, ia menjual sebagian koleksi lukisan Picasso, Braque, Klee, dan Matisse miliknya ke pemerintah Jerman dengan harga di atas 100 juta euro. Itu sangat murah, sehingga Jerman efektif menganggapnya sebagai sumbangan. Nilai koleksi itu di pasar swasta di atas 1 miliar dolar. Betapa hebatnya, satu orang bisa mengoleksi banyak sekali mahakarya. Seni sangat subjektif. Bagaimana caranya seseorang memperkirakan ketika muda apa yang akan menjadi karya paling dicari dalam seabad? Dapat dikatakan keahlian, dapat dikatakan keberuntungan. Perusahaan investasi Horizon Research punya penjelasan ketiga, dan itu sangat relevan bagi investor. Para investor besar membeli banyak karya seni, tulis perusahaan itu. Sebagian koleksi ternyata menjadi investasi yang bagus dan dipertahankan cukup lama agar hasil portfolio mendekati hasil unsur terbaik dalam portfolio. Itulah yang terjadi. Para pedagang besar karya seni beroperasi sebagaimana reksadana indeks. Mereka membeli semua yang mereka bisa beli, dan mereka membeli untuk portfolio, bukan hanya yang kebetulan mereka sukai. Kemudian, mereka menunggu beberapa di antaranya jadi menguntungkan. Itulah yang terjadi. Barangkali 99% karya yang didapatnya sepanjang hidupnya ternyata bernilai rendah. Namun, itu tak penting kalau 1% sisanya karya Picasso. Ia bisa jadi lebih sering keliru, tapi tetap saja menang besar. Banyak hal dalam bisnis dan investasi bekerja seperti itu. Ekor panjang, ujung paling jauh distribusi hasil, berpengaruh sangat besar di keuangan, di mana sejumlah kecil kejadian bisa menjelaskan sebagian besar hasil. Itu bisa sukar dihadapi, bahkan ketika Anda mengerti matematikanya. Bahwa seorang investor bisa lebih sering salah tapi masih untung, itu tidak intuitif. Artinya, kita meremehkan betapa normalnya kegagalan banyak hal. Itu menyebabkan kita bereaksi berlebihan terhadap kegagalan. Steamboat Willie membuat Walt Disney dikenal sebagai animator. Keberhasilan bisnis itu lain cerita. Studio pertama Disney bangkrut. Film-filmnya berbiaya produksi sangat mahal dan pendanaannya melibatkan syarat-syarat berat. Pada pertengahan tahun 30-an, Disney telah memproduksi 400 lebih film kartun. Sebagian besarnya pendek, sebagian besarnya disukai penonton, dan sebagian besarnya menyebabkan kerugian. Snow White and the Seven Dwarfs mengubah segalanya. Pendapatan 8 juta dolar dari film itu dalam 6 bulan pertama tahun 1938 jauh lebih besar daripada apapun yang pernah didapat perusahaan Disney sebelumnya. Disney Studios bertransformasi. Semua utang perusahaan dilunasi. Pegawai penting diberi bonus agar tak pergi. Perusahaan membeli studio baru di Burbank yang masih ada sampai sekarang. Piala Oscar mengubah Walt dari orang terkenal ke selebritas penuh. Pada tahun 1938, dia sudah memproduksi film sepanjang ratusan jam. Namun dalam bisnis, 83 menit Snow White sajalah yang penting.
Apapun yang besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh adalah hasil kejadian di ekor. Suatu peristiwa pencilan dengan peluang 1 banding 1000 atau 1 juta. Sebagian besar perhatian kita terarah ke hal-hal besar, menguntungkan, terkenal, atau berpengaruh. Ketika sebagian besar perhatian kita tertuju ke hasil di ujung ekor, mudah saja meremehkan betapa langka dan kuatnya hasil itu. Jelas, ada beberapa industri yang didorong ekor. Misalnya permodalan Ventura. Jika membuat 50 investasi, satu pemodal Ventura mungkin mengharapkan separuhnya gagal, 10 lumayan sukses, dan 1 atau 2 meledak menjadi 100% hasil. Perusahaan investasi Correlation Ventures pernah menghitungnya. Dari 21.000 lebih pendanaan Ventura dari 2004 ke 2014, 65% rugi. 2,5% investasi memberi keuntungan 10-20 kali lipat. 1% memberi keuntungan di atas 20 kali lipat. 0,5%, sekitar 100 perusahaan dari 21.000 mendapat 50 kali lipat atau lebih. Itulah sumber mayoritas hasil di industri permodalan Ventura. Anda boleh jadi berpikir bahwa itulah yang membuat permodalan Ventura sangat beresiko. Siapapun yang berinvestasi di modal Ventura tahu resikonya. Sebagian besar perusahaan rintisan gagal, dan dunia hanya cukup baik bagi segelintir yang sangat sukses. Jika Anda ingin hasil lebih aman, bisa diprediksi, dan lebih stabil, Anda berinvestasi di perusahaan publik besar. Begitulah yang Anda pikir. Ingat, ekor mendorong segalanya. Distribusi keberhasilan di antara saham publik besar seiring waktu tidak beda jauh dengan modal Ventura. Sebagian besar perusahaan publik tidak menguntungkan. Beberapa lumayan dan segelintir menjadi pemenang besar yang menjelaskan sebagian besar hasil di bursa saham. Demikian The Psychology of Money bab 4 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.